Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang tata kelola manajemen teknologi informasi menggunakan COVID-5. Apa itu COVID? COVID merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. COVID dikembangkan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association, merupakan asosiasi profesional internasional untuk profesi TI dan auditor TI. Jadi kenapa TI ini perlu dikelola, perlu ada auditornya, karena seperti yang pernah di awal saya sampaikan ya, TI ini investasinya cukup besar. Berikutnya TI ini juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah perusahaan. Ketergantungan perusahaan untuk TI ini sudah cukup besar. Berikutnya, COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan pengelolaan informasi dan teknologi perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. Teknologi informasi perusahaan berarti semua teknologi atau proses informasi digunakan bersama-sama dalam meraih tujuan, terlepas dari di mana hal tersebut terjadi di perusahaan. Jadi maksudnya ini dari informasi yang ada itu digunakan secara bersama-sama. Misalkan bagian keuangan menggunakan, bagian HRD atau kepegawaian menggunakan, entah sumbernya itu dari mana. Misalkan untuk bagian keuangan sumbernya itu dari misalkan penjualan, sales. Nanti penjualan itu juga terdapat misalkan data sales marketing misalkan, itu nanti juga akan masuk, bisa diakses oleh bagian keuangan dan bagian HRD. Itu contohnya. Berikutnya, COVID adalah merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau bisa disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Jadi COVID ini untuk mengukur, untuk melihat bagaimana tata kelola dalam perusahaan terhadap teknologi informasi. Juga di sini juga disampaikan sebagai jembatan antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut. COVID merupakan memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. Jadi memang COVID ini digunakan secara spesifik untuk penerapan IT. Berikutnya, COVID dikenal luas sebagai standar de facto untuk kerangka kerja tata kelola TI atau IT governance dan yang terkait dengannya. Di sisi lain, standar atau framework ini terus berevolusi sejak pertama diluncurkan di tahun 1996 hingga rilis terakhir COVID yaitu COVID-5 pada tahun 2012. Jadi sudah cukup lama ya. COVID berorientasi proses di mana secara praktis COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan TI. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengembalian keputusan di level top dalam organisasi. Jadi dengan COVID ini ada standar dalam mengelola pemanfaatan teknologi informasi dalam perusahaan. ISACA atau ISACA yang tadi sebagai yang organisasi yang membentuk COVID ya, melengkapi tata kelola TI dengan kerangka kerja COVID
yang fokus pada proses dan tanggung jawab TI dengan file IT dan risk IT. File IT ini yang kemarin sudah pernah saya singgung di depan. Ini gambaran evolusi dari COVID. Ini cukup panjang ya. Mulai 96 sampai 2012 rilis yang terakhir. COVID-5 itu ISACA ini yang atau organisasi yang membuat atau mengembangkan COVID, melengkapi tata kelola TI dengan kerangka kerja COVID yang fokus pada proses dan tanggung jawab TI dengan file IT dan risk IT. COVID-5 menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Jadi menyediakan tata kelola dan manajemen. Berikutnya mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISACA serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Ada COSO, ada COSO RM, ISO atau IEC 9000, ISO 3000, 1000 dan seterusnya. IT related ISO 38500, ITL, ISO 27000, TOGAF, PMBOK, Prince 2, CMII dan seterusnya. Jadi ini berhubungan dengan beberapa jenis standar pengelolaan ya. Jadi seperti ISO yang sudah sering kita dengar di beberapa produk itu menunjukkan tentang bagaimana atau standar apa yang sudah dijalankan dalam perusahaan itu dengan kode-kode ISO yang ada. Berikutnya COVID-5 ini ada beberapa bagian. Jadi dalam COVID-5 ini menggunakan atau enable guide. Pertama, enabling proses. Berikutnya ada enabling information. Other enabler ada guides atau petunjuknya. Jadi memanfaatkan proses atau mengaktifkan proses dan juga mengaktifkan atau menggunakan information. Dalam professional guides ada COVID-5 ini implementation, COVID-5 implementation for information security, COVID-5 ini untuk assurance, COVID-5 for risk, dan other professional guides. Jadi ini ada beberapa bagian seri atau versi dari COVID-5. Berikutnya ada COVID-5 Online Collaboration Environment. Jadi ini gambaran dari kerangka kerja COVID-5. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Teknologi memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal. Apa manfaat informasi dan teknologi enterprise? Manfaat bagi enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk jadi manfaat informasi dan teknologi ini bagi enterprise mengelola informasi berkualitas, mendukung keputusan bisnis, membuat nilai bisnis dari investasi TI, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif. Berikutnya mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien. Jadi itu ada di garis bawahi keunggulan operasional. Jadi benar-benar digunakan untuk membuat keunggulan dalam operasional, mungkin lebih cepat, lebih efisien, lebih murah, lebih akurat dan sebagainya. Mengelola risiko terkait TI pada level yang diterima, mengoptimalkan biaya layanan TI. Bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Tentu
semuanya itu akan memberi manfaat ya. Nilai bagi stakeholder. Untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset IT. Stakeholder di sini adalah segala pihak yang terkait langsung atau terkait tidak langsung dengan tata kelola dan manajemen TI. Tentunya akan membantu memenuhi kebutuhan stakeholder. Dewan Enterprise, Eksekutif, dan Manajemen harus memperlakukan TI setara dengan bisnis penting lainnya. Jadi ini harus disetarakan ya, baik secara fungsi maupun kedudukan yang ada. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif atau secara keseluruhan ya, yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen TI enterprise. Jadi demikian tadi pembukaan atau pengenalan awal dari COVID-5 yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam pemanfaatan COVID-5 dalam perusahaan. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.